karena saya utang budi banyak. Terus kamu dibaptis ya, dibaptis. Saya emang nggak mau gitu ya. Hati-hati, kalian bisa menjadi korban kristenisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Kang Zen di akun YouTube Pendeta Insyaf TV. Para sobat, hati-hati wahai umat Islam, hati-hati dengan modus kristenisasi. Mereka sangat jahat, menjerat selangkah demi selangkah, setahap demi setahap, sejengkal demi sejengkal untuk memurtadkan kalian. Para sobat, kali ini kita mau reaction dari short video ini sangat menarik, di mana ada seorang muslimah menjadi korban kristenisasi, dijerat dengan cara bantuan-bantuan dari gereja. Hati-hati, jangan gadekan keyakinanmu, Islammu yang sangat berharga ini. Jangan gadekan iman Islammu dengan hanya 50.000 atau 100.000 atau 1 kilo beras. Ya, video yang sangat menarik. Kita coba tonton, nanti kita reaksi. Check it out. Kalau diajak ke gereja saya dikasih uang kadang 100, kadang 50, kadang dikasih beras karung kayak gitu. Saya nanya orang kalau ke gereja niatnya kerja, dosa enggak? Katanya enggak gitu. Jadi saya terusin karena saya utang budi banyak. Ya, ini para sobat, licik, sangat licik. Seorang muslimah dikasih bantuan 50.000, 100.000 untuk suatu kegiatan di gereja, ujung-ujungnya dimurtadkan. Ya, kita tahu banyak rakyat kita, penduduk kita, umat Islam yang masih lemah secara ekonomi itu sering dimanfaatkan oleh orang-orang gereja untuk dijerat dan dimurtadkan. Kita harus waspada. Jangan, sekali lagi, jangan kita gadekan iman Islam kita hanya dengan sekarung beras atau 50.000 atau 100.000. Ini sebagai tanda bahwa yang dijerat itu sebagian besar orang-orang miskin. Masuk ke agama mereka, agama Paulus itu bukan karena kebenaran, bukan. Karena melalui cara-cara licik seperti itu. Dan alhamdulillah, dengan menangis, dengan tangisan, muslimah ini mengaku pada teman kita Kohdoditan itu, dia sempat terjerat dan sempat dibaptis di gereja. Apa kisah selanjutnya? Check it out. Kamu dibaptis ya, dibaptis. Saya emang nggak mau gitu ya. Paskah kemarin ada baptis massal gitu kan. Oh, baptis di gereja Bu ya? Iya, di Mawar Salom. Ya, terus Ibu ikut baptis? Iya, jadi saya mah kayak di notis kita kan ajak gitu ke ruang pemandian itu. Baptis selam? Iya. Menurut pengakuan ibu muslimah ini, setelah menerima bantuan beras, uang, kemudian diajak ke gereja, dan seperti dihipnotis, dia ikut saja perintah pastor atau pendeta di gereja itu dengan dibaptis. Bayangkan, dengan dibaptis, berapa banyak orang-orang muslim atau muslimah yang terjerat gara-gara kemiskinan. Yang admin heran adalah, apakah Tuhannya nggak marah kalau dia punya Tuhan? Itu mengajak atau mencari umatnya untuk mengikuti menyembah dia dengan cara-cara licik seperti itu. Bayangkan, sangat tak pantas suatu agama disebarkan dengan cara-cara licik seperti itu. Kita masih ingat zaman penjajahan dulu, ada 3G. Kita masih ingat zaman penjajahan dulu, penjajah Belanda menjajah Indonesia sambil menyebarkan agama-agama itu dengan cara 3G. Gold, kuasai sumber daya alamnya. Glory, kemudian gospel, sebarkan gospel, Injil, Kristen atau Katolik. Pantas gak agama yang katanya seharusnya suci disebarkan dengan cara-cara licik seperti itu?
Lanjut. Terus Jadi saya tuh dikejar-kejar dosa gitu. ini bukti ya, Pak, Ibu ya, bukti korban kristenisasi. Pekerjaan diberikan uang tapi diajak ke gereja sampai dibaptis. Ibu jangan berpikir macam-macam dikejar dosa dan segala macam, jangan. Ibu, Allah Subhanahu wa taala masih sayang sama Ibu. Bayangkan para sobat, modus dikasih uang, kasih beras, disuruh atau dikasih pekerjaan, ujung-ujungnya diajak ke gereja untuk dibaptis. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi umat Islam. Jangan sekali-kali gadekan iman Islam kita semua, kalian, dengan cara-cara seperti ini. Jangan sampai, sekali lagi ini buat pelajaran buat kita semua umat Islam. Jangan sampai iman Islam kita tergade, ditukar dengan remeh-temeh 50.000, 100.000 atau beras 1 karung itu. Alhamdulillah ibu muslimah ini sambil menangis, sadar, dikejar-kejar dosa dan melakukan penyesalan sedalam-dalamnya untuk kembali ke Islam. Buat orang-orang yang sudah dikristenkan oleh gereja, ayo kembali ke jalan yang benar. Menyembah Tuhannya Yesus, bukan menyembah Yesus. Karena Yesus juga punya Tuhan. Sekian, mohon maaf jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.